take and give antara lembaga dengan kedua lembaga ini memberikan manfaat bagi lembaga sendiri dan masyarakat yang kalau Persiba Bawaslu mungkin adalah wajib pilih, kalau kami mungkin masyarakat secara menyeluruh. Secara umum ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya MOU ini kerjasama antara Bawaslu dengan PWI Kabupaten Agam semakin baik dan semakin memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat umum Ya. dan kepada pemilih bagi Bawaslu Kabupaten Agam. Ya. G23 lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, selamat datang dan berjumpa kembali bersama kami dalam acara Carito Bersama Bawaslu Kabupaten Agam. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan pengurus PWI Kabupaten Agam. Telah hadir bersama kita Ketua Pengurus PWI Kabupaten Agam, Bapak Mursidi. Selamat datang Pak Mursidi. Selamat datang. Bagaimana kabar Pak pada hari ini? Sehat-kah? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, walaupun di tengah pandemi Pak ya, tapi kita sama-sama jaga kesehatan dan jaga imun tubuh masing-masing. Kita menikmati dengan kondisi yang terjadi Hari ini. Sahabat Bawaslu dimanapun berada, pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu dan informasi kepada sahabat semua bersama Ketua PWI Kabupaten Agam tentang seputaran PWI Kabupaten Agam dan adanya nota kesepahaman antara Bawaslu Kabupaten Agam dengan PWI Kabupaten Agam. Baik, sahabat semua, untuk pertama kali kita minta kepada Bapak Mursidi mungkin sedikit bercerita tentang apa itu PWI. Barangkali masih ada sahabat Bawaslu yang belum tahu atau belum kenal apa itu PWI. Mungkin sedikit tentang sejak kapan PWI ini ada di Kabupaten Agam. Silakan kepada Bapak. Terima kasih banyak atas pertanyaan. Dalam ini mungkin kita ini berbagi informasi ya. Kalau PWI kan ini adalah salah satu organisasi wartawan di Indonesia. Dari 26 organisasi profesi wartawan ini salah satunya ada di Agam, yaitu PWI, yaitu Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi himpunan para wartawan dengan dalam bentuk organisasi PWI. Iya. Sementara yang lain juga ada macam-macam namanya. Di salah satunya PWI. Sebelumnya mungkin di PWI ini mungkin lahir di 9 Februari 1946. Sudah lama berarti Pak ya? Jadi pada dasarnya namanya Balai Wartawan aja, belum pernah PWI. Belum PWI. Karena dulu kan single factor aja, wartawan aja. Wartawan saja. Di perkembangan waktu zaman sehingga oleh petinggi kita di Jawa ya, Jawa Tengah, di Solo, jadi didirikan berhimpun beberapa wartawan membentuk lembaga wartawan Persatuan Indonesia, dan itu menjadi cikal bakal kita di daerah. Itu terbentuknya di pusat dulu, ya. Di provinsi, baru ke daerah. Nah khusus kita di Agam ini sebelumnya nih namanya Balai Wartawan. Karena kita tersangkut karena sebelum pindah kabupaten, ya. Kan posisinya di Bukit Tinggi dulunya. Ya. Jadi kemudian dengan adanya perpindahan ibu kota itu 93 ya. Ya. Jadi namanya masih tetap Balai Wartawan. Masih Balai Wartawan. Belakangan baru ada peningkatan namanya bukan Balai Wartawan lagi tapi Persatuan Wartawan Indonesia. Jadi selama ini kita menghimpun, kalau saat ini ada sekitar 30-an wartawan dari berbagai media, baik online, cetak, masuk televisi di dalamnya. Berarti wartawan-wartawan dari media online, wartawan media cetak, termasuk televisi itu berhimpun, bergabung dalam sebuah wadah organisasi yang bernama PWI. Tapi tidak semua wartawan itu berhimpun di PWI. Oh, tidak semuanya. Tidak semuanya. Sebab ini mana artinya dalam sesi Undang-Undang 40 Undang-Undang Pers itu 40 tahun 99 itu kan diberikan keleluasan kepada wartawan, silakan pilih yang mana dari 26 atau lebih itu sehingga dia bisa berorganisasi, berinteraksi satu sama lain. Ini diserahkan khusus untuk PWI di Kabupaten Agam ada sekitar 30-an yang sudah masuk.
30 orang yang sudah berhimpun dalam PWI Kabupaten Agam. Ya. Untuk saat ini kepengurusannya Bapak sebagai ketua. Ya. Boleh sedikit dibagi informasi Pak bagaimana struktur keorganisasiannya Ya. PWI? Di dalam ada di dalamnya itu seperti biasa lah, kita kan PWI ini kalau untuk provinsi sama pusat sama provinsi kan 5 tahun usianya, 5 tahun periodenya. Tapi per 5 tahun ya, untuk kabupaten itu 3 tahun cuma. per 3 tahun. Beda kan? Di kebetulan dalamnya ada unsur ketua, staf bendahara. Kemudian sesi-sesi lainnya ada ya. Jadi dalam ini saya jadi ketua. Dia ada didampingi oleh satu sekretaris, satu bendahara. Kemudian ada sesi-sesi. Nah, sesi ini sesuai kebutuhan. Ada sesi mengakomodir sisi kesenian, sisi pelatihan, sisi interaksi antar lembaga. Jadi kita memanfaatkanlah bidang-bidang yang ada itu untuk berinteraksi dengan bidang yang sudah disepakati itu untuk diterapkan dalam pengembangan organisasi ke depan. Oke, baik. Itu mungkin sedikit sahabat Bawaslu dimanapun berada. Ternyata PWI ini sudah berdiri sejak lama. 9 Februari 46. 9 Februari 1946, 1 tahun pasca kemerdekaan. Saya pun baru tahu sekarang itu ternyata sudah lama berdirinya PWI ini. Walaupun terjadi perubahan nama, ya. Baik, apa saja bentuk peliputan dan pembuatan berita yang dilakukan oleh PWI Kabupaten Agam? Ya. Jadi untuk kita sebagai wartawan mungkin sama dengan daerah lain, itu sisi pemberitaan sosial kemasyarakatan lah. Jadi sosial kemasyarakatan, soal hukum dan kejadian-kejadian di masyarakat itulah menjadi materi informasi yang diberitakan oleh media wartawan di media masing-masing. Jadi bisa di sisi hukum, sisi olahraga, sisi pemerintahan, termasuk ya kontrol sosial di lapangan dan berinteraksi dengan lembaga resmi seperti Bawaslu ini. Nanti sosial kemasyarakatan, politik, hukum, ekonomi, pemerintahan. Ya. Hampir mencakup seluruh lini. Ya, pada dasarnya kita apapun bisa diinformasikan. Ya. Selagi memberikan manfaat bagi masyarakat dan masyarakat perlu tahu dengan kondisi yang terjadi. Itu bagian dari peran kami sebagai wartawan. Jadi boleh dikatakan wartawan ini sebagai corong atau sumber informasi bagi masyarakat gitu ya. Mungkin bagaimana bentuk publikasi yang dilakukan ini, Pak? Ya, kita seperti disampaikan tadi, ada di media cetak, berarti media cetak ada di mingguannya, ada hariannya. Ada mingguan, ada harian. Kemudian dari sisi online mungkin sudah bertebaran ya, website online itu sudah cukup banyak, mungkin sudah ibarat jamur tumbuh ya. Iya. Sekarang ini paling banyak media online. Kemudian yang televisi juga bertumbuhan, jadi banyak pilihan bagi masyarakat, pendengar, pembaca, penonton dan sebagainya itu untuk mendapatkan informasi dari media yang ada. Dan kami berperan di lembaga yang ada tersebut. Seperti media online ini kan cukup menjadi fenomena ya. Kadang contohnya ada orang yang membuat berita atau membuat semacam organisasi ya untuk mendirikan sebuah media. Itu apakah didaftarkan ke PWI atau bagaimana itu prosesnya? Jadi kalau PWI kan nama lembaga. Jadi Persatuan Wartawan. Jadi para wartawan yang ingin bergabung dengan organisasi. Jadi kita PWI dalam menghimpun para wartawan, para penulis, para pencari informasi berita itu berhimpun di sana. Kemudian di lembaga itu kita membuat program ada peningkatan besar, peningkatan kapasitas di wartawan secara individu. Kalau saya ini kan ada, kalau di PWI kan dimulai dari statusnya itu keanggotaan anggota muda, calon anggota muda, anggota biasa. Jadi kita di PWI itu sebelum mendapatkan kartu tersebut ada pelatihan pembinaan dulu. Jadi tidak semerta-merta mendapatkan kartu wartawan, ID card di lembaga tadi. Tapi kartu persnya bisa sesuai media masing itu hak masing-masing.
media yang mengeluarkan. Tapi khusus PWI ada juga kartunya. Dan tambahan belakangan ada lembaga uji kompetisi wartawan itu untuk 3 tingkatan, ada wartawan muda, media, dan utama. Nah ini bagi kita di PWI itu dikembangkan terus, mengembangkan bagiannya itu dalam rangka peningkatan kapasitas individu, kemudian diterapkan di bidang masing-masing. Dan dalam ini peran PWI itu mengakomodir aspirasi wartawan, kawan-kawan itu bagaimana memberikan yang terbaik untuk dirinya dan lingkungan sekitarnya, termasuk dengan interaksi dengan lembaga seperti Bawaslu saat ini. Berarti bisa jadi ada juga media online yang tidak tergabung berarti dengan Ya. PWI, yang jalan sendiri ya. Jadi tidak semuanya lah. Tidak semua. Pokoknya mana yang paham Ingin bergabung kita silakan. welcome. Baik, di Kabupaten Agam sendiri kita telah melaksanakan pemilu 2019. Ya. Kemarin juga kita telah melaksanakan pemilihan kepala daerah 2020. Kami minta sedikit pandangan Bapak bagaimana terhadap pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Agam terhadap dua ini, pengawasan pemilu dan pengawasan kepala daerah kemarin. Ya. Silakan Pak. Jadi mungkin sesuai konteks ya, kami di wartawan kan ada yang informasinya dari bawah, ada yang dari atas. Jadi memang kadang-kadang yang namanya dinamika kehidupan masyarakat, apalagi soal politik, soal kepentingan kan macam-macam dimensinya. Ya. Jadi kalau saya lihat Bawaslu cukup melakukan perannya sebagai lembaga pengawasan pemilu, baik segi legislatifnya untuk kepala daerahnya cukup bagus, welcome dengan kondisi yang terjadi. Ya. Kemudian kalaupun ada hal-hal yang perlu diinformasikan, cukup cepat berinteraksi dengan wartawan. Mungkin kalau kami di wartawan ya cukup memahami lah, ada bagian yang harus diberitakan, ada yang tidak. Pengecualian artinya kita selalu menjaga lah. Ketika itu sebuah kasus itu tidak layak dikonsumsi dan tidak konteksnya diberitakan, jadi kami paham. Tapi setidaknya tidak ada rahasia di antara kita. Semuanya adalah masyarakat berhak mendapatkan informasi, dan mungkin di satu sisi Bawaslu punya aturan main yang seharusnya tidak sampaikan, ya kami menghargai itu. Karena itu hak prerogatif dari lembaga tersebut. Baik, berarti secara umum pandangan Bapak mungkin terhadap Bawaslu ini cukup memuaskan, Ya, cukup bagus. cukup bagus ya. Dan secara keterbukaan terhadap informasi, Bawaslu Kabupaten Agam juga cukup memberikan informasi secara Ya, terbuka. kami merasakan dengan perannya Bawaslu itu di tengah masyarakat, terutama dalam melakukan peran pengawasan pemilu, Pengawasan pemilu. pendidikan politik bagi masyarakat. Kami rasakan cukup bagus. Cukup bagus. Sekalipun intrik puas atau tidak itu kan soal yang wajar Ya. di tengah masyarakat. Kadang-kadang ya kenapa hal ini tidak bisa Dilakukan. kok tidak direspon oleh Bawaslu. Ya. Itu hal biasa. Jadi kalau kami dari wartawan kan menanyakan langsung, kita tidak bisa bercerita apa adanya kalau ketentuan itu tidak diatur oleh aturan baku, jadi menghindari terjadi adanya permasalahan. Baik, Bawaslu Kabupaten Agam dengan PWI Kabupaten Agam telah melakukan MOU MOU nota kesepahaman. Ya. Itu apa kira-kira harapan dari PWI Kabupaten Agam dengan adanya MOU tersebut? Ya. Jadi pada dasarnya kerjasama ini, membangun kemitraan ini sudah langkah yang tepat ini dilakukan oleh Bawaslu. Pada dasarnya kita saling melakukan peran sebagai pengawasan. Nah, kami mungkin pengawasan sifatnya agak luas, tidak ada sistem yang dalam konteks diatur oleh aturan Bawaslu. Tapi gini, kalau kami kan menghimpun informasi dari bawah, kami cross check dengan Bawaslu, atau sebaliknya Bawaslu memberikan informasi yang seharusnya didapat oleh masyarakat pemilih. Ya. Kami bisa menyampaikan ini dengan ada MOU tersebut. Ini kita berharap ada saling take and give, berbagi informasi. Bawaslu memberikan informasi atau memberikan jawaban terhadap yang kami pertanyakan. Ya. Tentunya informasinya dari bawah, kami cross check, jadi ada balannya. Ini mudah-mudahan ini berjalan
sinergi antara satu sama lain selanjutnya, sekalipun selama ini sudah berjalan juga kan. Jadi mudah-mudahan selama ini cukup bagus dan sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, ke depan mungkin lebih ditingkatkan lagi ya, Lebih baik sehingga ya. ya lebih baik take and give antara lembaga dengan kedua lembaga ini memberikan manfaat bagi lembaga sendiri dan masyarakat yang kalau Persi Bawaslu mungkin adalah wajib diri, kalau kami mungkin masyarakat secara Secara menyeluruh. umum ya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya MOU ini kerjasama antara Bawaslu dengan PWI Bukit Nagam semakin baik dan semakin memberikan informasi secara terbuka kepada masyarakat umum Iya. dan kepada pemilih bagi Bawaslu Bukit Nagam. Ya. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, dengan adanya nota kesepahaman ini kira-kira apa rencana kerja atau rencana dari PWI Bukit Nagam terhadap adanya MOU ini? Ya, jadi mungkin kita berpegang kepada komitmen yang dilakukan tadi kan. Dia ada semacam berbagi informasi. Ya, Kami butuh informasi direspon oleh Bawaslu. Bawaslu ada juga mungkin secara sepihak memberikan informasi di seharusnya. ya, Dan ini mudah-mudahan itu dilengkapi data-data yang akurat sehingga ketika kita menyampaikan informasi cukup memuaskan bagi masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Kemudian dari sisi adanya nanti pembinaan share berbagi ilmu antara kita, kami dari wartawan berbagi informasi, berbagi ilmu dengan tim seperti Staf ini. Bawaslu Bukit Staf Nagam. Bawaslu ini cukup, ini langkah yang hebat ini yang dilakukan oleh Bawaslu. Mudah-mudahan ini berdampak bagus ke depannya. Inilah sebuah langkah maju lewat YouTube. dengan adanya Carito bersama Situ Bukit bersama, Nagam jadi ini. nanti ada perkembangan bertahap. Nanti apapun informasi di masyarakat kita sampaikan, kita respon seperti ini. Berarti rencananya pertama tentu pada pokoknya berbagi atau sharing informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua adalah mungkin dengan adanya pembinaan terhadap kami Ya. di staf Bawaslu Bukit Nagam Ya. atau sebaliknya gitu berarti ya. Tapi setidaknya kan kita meminimalisir tidak ada kesan pertama tidak ada rahasia di antara kita, dan kemudian dengan komitmen itu bukan ada intervensi kepada Bawaslu kepada wartawan untuk tidak menyampaikan yang seharusnya. Ya. Tapi setidaknya kemana seharusnya berita itu disampaikan Secara benar dan tepat. Jadi kami pun menjaga aturan balancing sebuah informasi itu disampaikan kepada masyarakat supaya tidak ada kegaduhan, tidak ada pencemaran nama baik, kemudian semua berjalan dengan aman dan sukses. Baik, mungkin terima kasih kepada Bapak Mursidi untuk kesempatan kali ini. Mungkin cukup yang kami tanyakan. Ya. Mudah-mudahan pada kesempatan lainnya Bapak bersedia untuk kami undang kembali dalam acara Carito bersama Bawaslu Bukit Nagam. Ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun berada, itulah bincang-bincang kita pada hari ini dengan Ketua PWI Bukit Nagam, Bapak Mursidi. Mudah-mudahan itu memberikan informasi dan ilmu kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada. Saya Randy Octavianda, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.